lawe benang soto bulanan. Bet sabetke gunung gugur, bet sabetke lemah pecah, bet sabetke segoro sat, bet sabetke ombak gede sirep, bet sabetke atine jabang bayine Elena Montes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama Distraksi TV Channel. Seperti biasa, gua ada Mas Ripal sebagai host pada konten kali ini. Nah, pada konten kali ini gue bakal ngebahas suatu hal yang menurut gue sedikit mistis gitu ya, sedikit kayak apa sih sebenarnya, hal-hal yang goib lah gitu tuh. Nah, kita sebut aja konten kali ini kita bakal ngebahas sebenarnya makhluk astral itu ada atau enggak gitu tuh. Kenapa gue mau ngebahas konten itu? Karena pada dasarnya gue sering ngeliat gitu ya di YouTube Shorts atau di TikTok atau di media sosial, bahwasannya banyak konten-konten yang kayak dalam tanda kutip nangkepin makhluk astral gitu kan ya, kayak kuntilanak gitu digendong gitu kan, terus juga pocong di apain segala macam. Nah itu menurut gua kayak di Indonesia tuh hantu itu udah nggak ada harga dirinya gitu tuh, sampai-sampai bisa diperlakukan seperti itu. Nah nanti kita undang salah satu narasumber, yaitu sahabat gue sendiri, yang bakal kita diskusi nih sebenarnya menurut dia itu, menurut pemahamannya, ada gak sih sebenarnya makhluk astral itu atau hantu itu kan. Nah, kira-kira gimana. Dan sebelum itu jangan lupa tetap dipantengin terus konten Distraksi TV Channel. Jangan lupa di like, di subscribe, and kalau memang ada hal-hal yang menurut kalian kurang tepat, kalian bisa komen di bawah, silakan, jangan kemana-mana. Oke, nah ini pada konten kali ini adalah sahabat gue yang nanti bakal kita sama-sama diskusi kaitan konten sebenarnya makhluk astral itu ada atau enggak gitu tuh. Aduh ribet banget gue ngomongnya lah. Nah sebelum itu mungkin sebelum pada diskusi, kenalan dulu kali ya. Di samping gue ada Bang siapa, terus kenapa alasannya datang ke sini tuh karena apa gitu tuh. Apa karena kepaksa kan? Enggak gitu ya. Ya Bang. Kenalin dulu Bang, siapa namanya Bang? Perkenalkan, nama saya yang pertama nama saya Zaid Al-Paslan. Zaid Al-Paslan. Iya. Oh, Bang Zaid. Ya biasa dipanggil Zaid lah gitu. Ini luar biasa, kayak sahabatnya Rasulullah Bang. Oh iya, gila. sekretaris mana? Sekretaris, luar biasa. Sekretaris Rasulullah. Terus alasannya kenapa Bang kira-kira? Alasan saya kesini tuh karena apa ya? Kontennya itu apa ya? Bagi saya menarik lah begitu. Menarik. Iya. Pembahasannya gitu. Oke. Apa yang membuat saya itu ingin mencoba lah begitu. Ingin coba, oke. Nah jadi kenapa gua ngundang Bang Zaid ya? Karena sepengetahuan gua memang dia punya histori atau sedikit pengetahuannya gitu tuh mengenai hal-hal yang mistis gitu tuh. Nah menurut asumsi gue emang gue kenapa ngeluarin konten ini juga salah satunya kan film horor di Indonesia ini menjadi trending topik sedunia tuh Bang. Iya. Di dunia perfilman. Nah terus juga banyak konten-konten dari Indonesia, YouTuber yang bikin makhluk-makhluk astral itu dijadiin bahan apa ya, duit gitu tuh untuk pendapatan ya kan. Nah kalau bagi gue sendiri sih sebenarnya gue nggak percaya gitu tuh. Gue nggak percaya kalau kayak makhluk yang berbentuk kuntilanak terus yang ada di dunia perfilman itu gue nggak percaya sumpah, yang ada pocongnya ya kan. Nah ntar gue pengen tanya nih kaitan sama lo gitu tuh, pengalaman lo atau mungkin cerita lo lah gitu tuh, atau pengetahuan lo menurut makhluk astral ini gitu. Mungkin langsung gue baca dulu kali ya pertanyaan-pertanyaan yang pertama, atau enggak gini deh, dari yang pertama dulu, menurut lo makhluk astral itu kayak gimana? Yang menurut gua makhluk astral itu ya kalau secara umumnya makhluk astral itu kan kayak ya seperti yang tadi dibilang gitu, kayak kuntilanak, genderuwo dan lain sebagainya lah gitu. Tapi ya kalau dalam pandangan saya itu makhluk astral itu makhluk yang memang tidak bisa dilihat gitu secara kasat mata. Kalau kayak kuntilanak gitu kan berarti kenapa kok dia bisa tahu bahwa itu kuntilanak, berarti dia pernah melihat. Sedangkan makhluk, nah itu tuh
Sedangkan makhluk astral itu kan, namanya makhluk astral itu makhluk yang tidak bisa dipandang oleh kasat mata gitu. Ya itu, tapi kenapa orang tuh bisa ngegambarin kuntilanak tuh begitu perempuan gitu tuh? Ya inilah apa ya, apa sih ituannya plus 62 tuh begitu kan ya. Oh gitu. Iya, Ya, suka di gambar-gambar imajinasinya ya. Oh iya, oke. dari orang ke orang, Iya, saya iya. kira ikut-ikutan lah gitu. Hmm. Ngomong-ngomong hal-hal seperti itu. Tapi kalau dalam pandangan saya makhluk astral ya memang tidak terlihat gitu. Bahkan kalau melihat tuh ya kayaknya sih belum pernah lah saya gitu. Belum pernah juga. Ya. Tapi kalau untuk merasakan ya dulu lah gitu, dulu pernah merasakan. Di mana tuh kira-kira? Dulu saya merasakan itu di saat saya lagi di daerah Pemalang, Jawa Tengah. Iya. Ya di situ saya ya sedikit cerita dulu lah ya. Oke, nggak apa-apa. Di saat saya dulu pesantren gitu kan, pesantren di daerah Pekalongan. Nama pesantrennya apa? Nama pesantrennya itu atau Vicky. Iya, ya tepatnya di Wonopringgo lah gitu. Nah, saat itu saya ya apa ya, santri Badung lah gitu. Oh iya. Suka cabut-cabutan Sering gitu. bandel lah ya. Bandel lah. Terus saya bisa dikatakan cabut lah gitu, atau keluar dari pesantren secara diam-diam berdua sama teman saya. Dari situ saya main ke daerah Pemalang, Jawa Tengah. Di rumahnya teman saya ini. Ya. Terus di saat jam 1:30-2 pagi itu saya diajak sama teman saya untuk main gitu. Ayo kita main yuk gitu. Kita jalan-jalan, atau bisa dikatakan kalau bahasa secara umum sekarang itu gabut lah gitu. Gabut ya. Saya habis itu sekitar jam 1 atau 1:30 pagi itu saya jalan-jalan sama dia, gabut lah, naik sepeda ontel gitu kan. Nah tiba-tiba dia itu masuk ke dalam sebuah hutan, atau bahasa Jawanya alas lah gitu. Alas ya. Oh iya. Nah di situ dia kayak memperagakan atau memanggil lah gitu, memanggil makhluk itu. Dan itu ya bisa dikatakan yang membuat saya merinding juga gitu. Yang manggil siapa tuh kira-kira? Yang manggil teman saya gitu. Oh iya, kayak dia tuh mancing gitu. Iya. Mancing agar setan atau Makhluk asal itulah keluar muncul gitu. Tapi mewujudkan gitu. Bentuk rupanya seperti apa gitu. Tapi ya pada ternyata tidak muncul gitu. Cuma memang di secara auranya ada gitu, merinding juga. Ya itulah kalau secara pengalaman saya cerita gitu. Oh, okay. Jadi menurut ente nih, kira-kira makhluk astral itu ada atau enggak nih? Atau mungkin ada tapi yang bentuknya tuh sama banget kayak yang di film-film horor, terus juga kayak yang di youtuber pecinta mistis gitu kan? Itu benar nggak tuh menurut ente, ada nggak sih? Kalau menurut saya makhluk astral itu sebenarnya tidak ada gitu. Karena kan bahkan dalam Islam juga dikatakan bahwa setan atau makhluk astral, atau bisa dikatakan setan itu tidak ada. Itu nggak ada. Iya. Ya dalam surat Al-Baqarah ayat 208 itu kan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Iya. Di situ wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ya wahai orang-orang yang beriman gitu. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan gitu. Secara keseluruhan ya. Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan gitu. Langkah-langkah setan. Iya. Bahwa setan itu adalah musuh yang nyata bagimu gitu. Oh nyata berarti setan itu nyata bro. Nah nyatanya itu ada tidak tuh atau gimana tuh? Nah jadi setan itu sebenarnya kayak bukan digambarkan sebagai bisa dikatakan bisa dibuat objek lah gitu, atau bentuk seseorang kayak kelihatan fisik gitu setan. Tapi setan itu lebih kepada
apa sih kayak sebuah perilaku Oh, sifat. ya, sifat Ya, oke. atau perilaku atau sifat lah gitu. Jadi kayak kita itu sudah apa ya, di Cekokin. ya dicekopin lah bisa dikatakan gitu. Heeh. Dengan pemahaman yang seperti itu gitu. Oh, iya. Jadi kebanyakan orang pada umumnya tuh mengira bahwasannya setan itu berupa kuntilanak, terus pocong dan sebagainya gitu ya. Yang di film-film tersebut jadi buat orang itu takut. Padahal setan itu sifat gitu. Contohnya apa Bang? Kalau misalkan contoh nih, Ya. saya setan nih misalnya, saya manusia. Ngelihat saya sebagai setan itu saya lagi gimana nih? Ya contoh kayak kita melakukan sebuah kejahatan atau sebuah perbuatan keji, itu bisa dikatakan sifatnya seperti setan. Setan itu sifatnya yang ya bisa dikatakan ya sifat-sifat buruk lah gitu. Iya benar. Kayak contoh saya nggak sholat ya, Nah, terus saya ngaca ngeliat setan, karena kan nyata kan. Oh iya benar. Ya emang iya sih, pada tahun modern kayak gini ya kan, setan udah banyak sebenarnya Bang di pinggir jalan, yang pada mabok di pinggir jalan ya kan. Ini mah mohon maaf, ini mah jujur karena fakta ya kan. Terus juga ya mohon maaf kayak cabe-cabean gitu kan. Itu kan udah banyak, itu kuntilanak yang nyata bagi gua gitu tuh. Nah oke, itu tadi yang pertama. Mungkin yang keduanya itu jika memang nih makhluk astral ini ada ya, kayak sesuai sama yang di di film-film Indonesia, horor Indonesia, atau di konten-konten YouTuber yang buat hal-hal mistis. Menurut lu menanggapi film-film kayak gitu gimana tuh Bang? Apakah kita nih sebagai anak muda lah atau yang suka pecinta horor, nanggapinnya jangan serius-serius amat, terus juga jangan merasa takut atau gimana tuh menurut lu? kalau menurut saya kaitan menanggapi hal-hal seperti itu ya, apa ya, kayak kita itu ya jangan menanggapi hal-hal itu seperti serius gitu lah. Tapi coba kita harus bisa memahami gitu, setan itu seperti apa atau makhluk astral itu seperti apa gitu. Lebih kepada pendalaman lah gitu. Pendalaman ya kalau hanya untuk menonton sih sebenarnya sih bagi saya fine aja gitu. Ya nggak apa-apa lah, nggak masalah lah gitu. Ya tapi jangan sampai kayak mendalam banget lah gitu tuh. Tapi jangan sampai kayak apa ya, punya pemikiran bahwa setan itu berbentuk hal seperti ini, begini gitu. Tapi coba lebih mendalaminya kepada Diri. Setan itu sebenarnya apa sih gitu. Oh, pemahaman. Nah, secara pemahaman gitu. Nah, pemahaman untuk mengartikan setan itu, Bang Jaid kira-kira condong kemana tuh? Kalau pemahaman setan, apakah ke buku-buku umumnya atau ke apa gitu? Kalau saya itu setan itu ya kalau secara saya pribadi ya yang tadi saya ucapkan itu bahwa ya setan itu kalau dibilang seperti kuntilanak atau gitu yang bisa apa ya, yang dipahami secara umum, itu bagi saya ya itu gak ada gitu. Tapi kalau secara sifat ya itu memang benar ada. Jadi saya lebih senangnya itu membaca gitu, membaca kayak tentang setan seperti itu. Condong ke Quran lah ya. Ya lebih pada ke pedoman umat Islam lah gitu tuh. Iya emang juga kalau dalam sejarah nih, Abang tahu gak tuh kira-kira atau pernah baca ke kaitan bahwasannya Rasulullah aku pernah bertemu setan atau para khulafaur rasyidin gitu kan, ketemu makhluk astral atau gimana gitu, coba deh ceritain. Kalau ya bahwa Rasulullah pernah berbicara gitu kepada setan. Ya Nabi Muhammad pun pernah, dan siapa ya saya lupa tuh, Umar. Ya bukan Umar tapi kepada saya lupa tuh Nabi siapa itu, yang dia menanyakan tentang setan itu atau bukan setan sih,
tapi jin itu seperti jin. apa gitu, dan dia lebih condong sukanya seperti apa. Saya lupa tuh ceritanya Nabi siapa. Nah, setan dengan jin ini berbeda dia. Ya, jadi makhluk astral kan banyak yang kalau secara pemikiran umum, setan dan jin itu terkadang ada yang dijadikan satu gitu. Padahal setan dan jin itu berbeda. Iya. Jadi ada yang mengartikan kalau setan nih sama aja jin. Iya. Tapi ada juga yang mengartikan setan dan jin itu beda. Iya. Nah, itu gimana? Tapi kalau secara saya pribadi, setan itu yang menunjukkan seperti sifat. Tapi kalau jin memang ada bentuknya gitu, seperti apa sih, bisa apa ya? Jin itu kayak bisa terbentuk lah kayak kita gitu kayak. Menyerupai. Ya, menyerupai lah gitu. Iya. Kalau jin itu terbuatnya dari api gitu, itu ada apa ya? Ada bentuknya kan berarti. Kalau kita kan sebagai manusia bentuknya dari tanah. Itu bukan bentuk sih, bisa dikatakan wujudnya tuh ada gitu. Tapi kalau setan itu ya itu yang tadi saya bilang, Sifat. ya seperti sifat dia. Iya. Jadi antara setan dan jin itu sebenarnya berbeda. Ya. Kalau saya mengartikan ini, jin itu sebagai wujudnya, ya kan? Benar nggak? Sebagai wujudnya, kayak misalkan nih, isi gelas ini wujudnya, gitu kan? Isinya atau sifatnya itu kopi. Nah, kopi itu bisa jadi setannya gitu tuh. Ya, karakternya. Nah, gitu. Bisa juga seperti itu. Oh iya, benar. Oke, jadi kalau menurut Bang Jait itu memang sama nih pemikirannya, ya kan? Jadi dalam arti itu gue pun nggak percaya gitu terhadap film-film yang ditampilkan di film horor, bahwasanya setan itu berbentuk kayak gini segala macem, terus juga yang bentuknya tuh aneh-aneh gitu. Sekarang udah mulai di setting dah, udah ada yang sampai dibungkus segala macem, ya kan, yang merakak di tembok gitu tuh. Gue sebenarnya banyak dapat cerita-cerita dari teman-teman gue gitu kan, gue ngeliat ini bentuknya begini segala macem. Tapi ya mungkin itu hanya sebatas cerita gitu kan. Gue juga pernah ngalamin gitu, maksudnya ngalamin dalam arti kayak merinding gitu kan. Ternyata itu semua ada di pikiran gue, Bang, gitu tuh. Kalau pikiran gue merasa ketakutan, gue ketakutan gitu. Tapi kalau gue kayak masa bodoh, hal mistis itu kayak udah hilang gitu. Tapi gue ngomong begini bukan berarti gue nggak percaya hal yang goib ya, gitu tuh. Nanti teman-teman jangan sampai mengarahkan bahwasannya gue nggak percaya gitu sama hal yang goib. Ya, karena memang gini Bang, ya. Sebenarnya itu ya saya pernah dikasih sebuah masukan lah gitu. Sebenarnya setan ada jin atau ya hal yang secara umum itu yang sering dibuat-buat begitu lah kayak konten itu balik lagi kepada diri masing-masing gitu. Kita menanggapi bahwa setan itu berbentuk jin atau sifat itu ya tergantung dari diri masing-masing. Oke. Ya. Tergantung dari pemikiran kita dan keyakinan kita. Pemikiran kita bahwa setan itu ada wujudnya atau tidak, itu tergantung dari pemikiran kita dan keyakinan. Karena semuanya itu balik lagi kepada pemikiran dan keyakinan. Iya. Ya kalau memang keyakinan kita, pemikiran kita bahwa setan itu berbentuk hal seperti itu dan kita meyakini secara 100%, ya maka itu akan terjadi. Makanya ya pikirkanlah dan yakini yang baik-baik lah gitu. Iya. Positif aja lah gitu. Oke. Karena kalau juga terlalu kepikiran merasa gue lewat jalan sempit takut gitu kan. Maksudnya lewat jalan yang sepi takut gitu tuh. Takutnya ada yang ngatawain atau apa gitu tuh. Nah itu malah terjadi mungkin ya. Dari halusinasi kita gitu kan. Tapi menurut gue nih, setan paling kejam itu apa, Bang? Kalau menurut lu nih, setan yang paling kejam ternyata gitu. Setan yang paling kejam ini secara konteks manusia gitu ya. Secara konteks manusia, setan yang paling kejam itu secara konteks manusia lebih kepada menghalang-halangi seseorang untuk berjalan ke jalan Allah. Itu konteks yang paling kejam. Menghalangi manusia lain untuk beribadah kepada Allah. Nah, kan banyak sekarang tuh kan kayak ada orang yang
udah ingin berhijrah gitu, merubah secara pola pikir dan perbuatan, akhirnya dihalang-halangi gitu kayak lu mah sok suci lah, sok inilah, sok tobat lah, dan lain sebagainya lah. Itu bagi saya setan yang paling kejam di dunia ini. ya, karena dia menghalang-halangi atau memberhentikan seseorang atas niat seseorang yang sudah terjadi. Akhirnya niat itu kan tertolak gitu kan. Awalnya niat gue pengen berubah nih gitu. Dia udah melakukan perubahan, dia mau ngajak temannya, tiba-tiba atau dia mencontohkan kepada teman-temannya, katakan lu sok suci lu, padahal lu dulu gini kejelekannya gitu. Jadi akhirnya membuat diri ini kebanyakan itu down gitu. Apakah benar ya apa kata dia ya, apa gimana akhirnya ya niat dia yang awalnya baik berubah gitu. Akhirnya kembali lagi kepada masa-masa dulu gitu, sisi jahiliyah. sisi jahiliyahnya, sisi kebodohan dia lagi. Benar. Itu bagi saya setan yang paling kejam. Yang kedua itu memutarbalikkan fakta atau secara keilmuan itu dibelok-belokkan lah gitu. Ya contohnya kayak seperti ini begitu kan. Setan kalau secara luar itu setan itu kan digambarkan kayak makhluk astral gitu, kayak jin. Tapi sebenarnya itu setan itu ada sifat. Nah, lebih kepada sifat. Nah, itu juga setan yang paling kejam kedua bagi saya pribadi gitu. Ya, jadi kayak contohnya misalkan gue mau sholat nih ke masjid, tapi gue ditahan nih sama temen gue ya, lu ngapain, lu masih nikmatin lu masa muda lu ya kan, kita mabuk apa segala macam. Berarti temen gue setan. Bisa coba temen gue setan berarti ya. Aduh, iya juga sih benar. Emang lebih kepada sifat gitu tuh. Itu kalau nggak salah di dalam Quran itu bahasa yasuduna ya. Ansabilillah. Orang-orang yang menghalangi dari jalan Allah. Oke. Nah itu mungkin dari perspektif Bang Jaid gitu tuh mengenai setan yang paling terburuk di dunia ini. Terus kalau gua ambil contoh simpelnya juga, kayak sebenarnya yang paling berbahaya itu emang manusia, ya kan? Yang melakukan pembunuhan pasti manusia, ya kan? Terus juga yang melakukan fitnah. Nah itu kan manusia juga. Tapi gue juga nonton film horor nih. Sebenarnya penjahat utamanya itu bukan si makhluk astralnya, tapi dukun bang. Itu dukunnya sebenarnya. Nah dukun itu yang melahirkan setan-setan itu. Maksudnya sifatnya setan ngeluarin makhluk astral itu sebagai senjatanya gitu tuh. Ya gue setuju lah di situ tuh film horor Indonesia. Jadi menggambarkan bahwasannya yang jahat itu sebenarnya manusia gitu tuh. Kalau dia nggak bisa ngendaliin nafsunya, benar nggak ya kan? Jadi ya makhluk-makhluk halus itu menurut gue nggak usah terlalu kita pusingin lah ya. Maksudnya kita mainin atau segala macam. Ini orang di Indonesia makhluk astral udah nggak ada harga dirinya bang. Iya udah itu sampai dikentok pakai panci anjir, parah banget itu. Nah itu cerita kaitan makhluk astral nih. Nah terus juga menurut Bang Jaid nih saran buat dunia perfilman horor gitu tuh. Kira-kira menurut Bang Jaid udah mengedukasi apa belum sih? Memberikan pelajaran apa belum nih bagi generasi muda lah? Atau emang cuma ngelihat dari sisi seremnya aja gitu tuh? Atau ada yang kurang nih, kira-kira harusnya ditambahin ini keagamaan atau sebagainya gitu tuh? Gimana? Kalau dari saya pribadi yang jadi bilang edukasi atau pembelajaran lah untuk anak, bisa dikatakan kaum milenial lah ya. Benar. Bagi saya sih belum, karena kayak kita bisa lihat tuh kayak film-film horor sekarang kan, ya dari dulu sampai saat ini bintang-bintangnya itu lebih kepada kayak hot begitu. Terlalu vulgar. Iya. Jadi bukan mencontohkan kepada kepada yang menonton ini yang baik-baik. Ya coba kayak diarahkan kepada agama gitu. Ya saya pernah nonton film dari kalau nggak salah dari Malaysia gitu. Judulnya tuh Munafik atau apa gitu, saya lupa. Oh iya ada tuh Munafik. Yang menceritakan tentang hal-hal seperti itu gitu. Oh iya. Nah itu kan
lebih bagus lah bagi saya, itu lebih edukasi dan lebih memberikan pelajaran kepada kita semua, umat Islam, yang lebih khusus kepada kaum milenial saat ini gitu. Ya lebih kepada seperti itu, jadi kita tahu oh apa sih itu setan, apa itu si jin gitu. Ya. Terus dan cara kita menanggapi hal seperti itu harus bagaimana gitu. Ya benar. Iya, karena di film horor Indonesia kebanyakan emang bintang tamunya itu inian ya, yang lebih vulgar gitu ya, supaya kayaknya seru nih buat ditonton nih gitu tuh. Jadi 18 plus banget gitu kan. Dan sebenarnya setannya mah itu. Ya kan? Sebenarnya setan matanya itu gitu. Ya emang bagus untuk supaya kita sebagai generasi muda harus menghilangkan rasa syirik. Karena dari film Munafik tuh kan kebanyakan setannya juga manusia, ya kan? Manusia yang tadi saya bilang, katakan bahwa dukunnya yang nyantet, terus juga yang pakai segala macam kesyirikan, ilmu sihir. Nah itu yang lebih bahaya gitu tuh. Oke, tips and triknya nih, maksudnya motivasi lah buat generasi muda untuk memahami hal-hal mistis itu. Bagi Bang Zaid gimana tuh motivasinya? Apakah harus mendalami keagamaan lebih dalam atau menaikkan keyakinan atau gimana? Kalau dari secara saya pribadi ya pertama ya memperdalami lah gitu, memperdalami kaitan keagamaan agar kita tahu itu ya kaitan hal seperti itu bagaimana dan cara menanganinya pun seperti apa. Karena ya yang beda-beda juga sih gitu kan. Terus yang kedua apa ya, kaitan anak muda yang sering nonton film hal seperti itu ya jangan terlalu serius gitu. Terus juga apa namanya jangan dicontoh lah gitu perbuatan-perbuatan yang buruk gitu terhadap film-film seperti itu. Ya kalau secara ya terus sama dunia perfilman lah gitu, dunia perfilman horor kalau bisa ya bikin film horornya itu ya yang lebih rapi lah gitu, maksudnya secara islami lah gitu. Karena ya, gara-gara film hal seperti itu ya bisa jadi gitu, bisa jadi makanya negeri kita ini lebih kepada hal seperti itu. Coba kayak lebih dibuat film-film yang keislami agar ya menjadi masyarakat yang baik juga. Kalau filmnya seperti itu ya bakalan terus ya bakalan terus begitu lah ya, nggak maju. Nah nggak akan maju masyarakatnya secara pemikiran gitu, secara sebuah tindakan masyarakat juga akhirnya lebih ke arah sana juga gitu. Oh iya benar. Oh iya, gue hampir lupa nih. Satu pertanyaan lagi kali ya nih. Karena kan kalau bisa bilang lu orang Jawa Tengah Bang ya? Iya. Oh, orang Jawa Tengah asli mana? Saya asli Jawa Tengah. Asli Jawa Tengah di mana tuh? Saya di Semarang. Di Semarang. Oh, oke. Nah kan kalau daerah-daerah Jawa memang terkenal kaitan aura-aura kemistisannya tuh. Kalau gue sering lihat mah ya begitu tuh. Nah kira-kira kenapa gitu tuh daerah-daerah di Indonesia khususnya aura mistisnya itu lebih kenceng gitu tuh dibandingkan kayak di luar negeri, Eropa, terus di Asia lainnya gitu kan. Apakah emang Indonesia terkenal sebagai orang yang dalam arti menyukai hal-hal itu gitu? Kalau menurut perspektif lu gimana? Sudut pandang lu? Ya kalau secara saya pribadi memang dulu sebelum adanya Syekh Subakir yang terkenal lebih kepada kalau orang Jawa mengatakan itu babat alas Jawa gitu. Oh ya, dia itu namanya Syekh Subakir tapi lebih apa ya bisa dikasih slogannya itu babatnya tanah Jawa. Nah itu ada film horornya tuh Bang, ada itu film horor. Cuma gua kurang ngerti itu gimana, coba jelasin sepengetahuan. Ya memang sudah menjadi budaya lah gitu. Budaya orang Jawa gitu.
karena memang sebelum lahirnya Islam di tanah Jawa ini, ya kebiasaan orang-orang Jawa ya seperti itu. Oh, lebih kepada menyembah yang Ya, mistis. mistis. Oh. Karena memang kan lebih condongnya itu kepada Hindu atau Buddha lah gitu kan, dia menyembah hal seperti itu, dan akhirnya terbesitlah gitu kayak condongnya kepada hal-hal seperti itu. Jadi kayak otak-otak orang Jawa memang gitu. Oh, karena udah jadi budaya kebiasaan ya. Oh, tapi lu pernah gak pas pulang ke kampung tuh ke Semarang ngelihat adat istiadat yang kayak gitu-gitu, maksudnya ke aura-aura mistis atau numbalin apa, pernah gak? Atau dengar cerita? Saya pernah pas lagi itu saya ke Jogja. Jogja. Ya. Biasanya di tanggal 1 Suro itu kan kayak ada apa ya, kalau di Jawa lah gitu, kayak ada budaya sesajen ngasih sebagian kelat, atau bisa dikatakan dalam tradisinya Jawa itu apa ya, ngasih-ngasih lah gitu, kayak bagi-bagi gitu. Bagi ke laut, ke bumi, itu juga ada tuh. Itu apa filosofinya? Ya, Berterima kasih. ya mungkin bisa jadi. Iya. Ya kan, iya terkadang saya juga suka bingung gitu sama orang Jawa pribadi gitu. Kenapa? Saya pribadi pun juga orang Jawa, terkadang ya saya ngeliat tingkah laku orang Jawa dia bingung juga gitu. Secara keilmuan, bahkan secara apa ya, sholatnya gitu, itu saya akuin kencang. Tapi kok hal-hal yang seperti itu masih dilanjutkan, padahal kan itu ya kalau secara pemahaman saya pribadi itu termasuk ya kayak Musyrik. iyalah musyrik, bukan musyrik. Kalau musyrik itu kan Iya. lebih condong kepada manusianya, tapi itu syirik gitu. Oh, Kan bentuk itu Aha. sesajen gitu kan, itu bentuk. Nah, kenapa hal-hal seperti itu masih dilanjuti gitu mencampur adukan antara Islamis ya. dengan perbuatan-perbuatan kayak gitu. Oh, oke. Ya mungkin kita juga nggak bisa ganggu adat istiadat itu ya, itu tuh. Dan kita juga nggak bisa merubah seseorang, ya kan? Karena yang bisa merubah ya hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala gitu tuh. Termasuk ya diri saya sendiri yang bisa merubah ya saya sendiri gitu kan. Tinggal mungkin yang orang lain mah support aja gitu tuh. Mungkin coba sebelum ditutup nih konten kita nih, kasih motivasi sedikit nih, kata-kata pakai bahasa Jawa Bang, bisa gak? Yo, pertama matur suwun lah, Matur suwun. matur suwun pun dijaten mriki ngobrol-ngobrol yo masalah kayak tadi kilang. Yo terus motivasinya manungsa mengunduh wohing pakati, yaitu di dalam kehidupan manusia itu sebenarnya hanya akan memetik hasil dari apa yang dia hasilkan, apa yang dia usahakan lagi. Oh iya. Maksudnya gimana tuh? Jadi manusia itu akan memetik dari apa yang dia perbuat, apa yang dia pelajari. Oh iya, siap. Nah itu motivasinya dari Bang Jait ya kan, dari bahasa Jawa. Sebenarnya mah gue kagak ngerti itu, gue kagak ngerti. Yang penting mah itu dah intinya gitu tuh, yang mungkin yang nonton orang Jawa mungkin ngerti gitu kan. Terus ada lagi gak yang mau disampaikan Bang Jait kira-kira? Ya mungkin satunya inilah, ojo lali, ojo nganti wong Islam nganti ora sholat, ngaji, maksudnya yo piye, gimana ya, kita harus sadar bahwa diri kita ini adalah orang Islam gitu, dan piye carane ben ketok bener loh bahwa diri kan ini ya wong Islam lah. Oh, keren. Nah itu motivasi dari Bang Jait ya kan. Sebelumnya emang terima kasih banget nih Bang Jait udah dari jauh-jauh dari Semarang mau kesini. Nggak bohong, bercanda, dia tinggal di Tangsel ya kan, salah satu sahabat gue juga yang kalau sering lewat UIN Ciputat ya rumahnya bantaran situ lah gitu. Ya oke. Ya mungkin itu konten Distraksi TV pada konten kali ini, yaitu ngebahas sebenarnya
makhluk astral di dalam dunia perfilman horor kayak gimana sih gitu tuh menurut perspektif dari Distraksi TV. Nah, sebelumnya terima kasih banyak kepada Bang Jahit, terus juga gue sebagai host dan narasumber meminta maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan yang kurang baik, minta dibukakan pintu maafnya. Dan jangan lupa terus pantengin Distraksi TV, diskusi tertata aksi gitu tuh, bakal kita tampilin terus edukasi-edukasi yang memang terjadi fakta di Indonesia ini, ya kan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Ya, ojo lali rek.